yang dipimpin oleh Kiki. Siapa? Kiki. Kiki, ya Kiki. Amin. Terima kasih. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang prinsip listrik dan sistem instalasi listrik. Ya, dimana pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang listrik yang sangat perlu kita ketahui karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik kita di rumah, di sekolah, dimanapun kita sangat membutuhkan listrik. Jadi harus kita tahu dari mana itu listrik dan bagaimana kita mempergunakannya dan bagaimana kita bisa menghemat pemakaian listrik. Jadi itu perlu kita mempelajari. Jadi jangan dianggap misalnya ini hanya kayak pelajaran di sekolah, kalau sudah pulang berarti sudah lewat. Ini itu kan tidak perlu lagi dipelajari di tindak lanjutnya. Kemudian tujuan yang menjadi tujuan kita pelajari ini prinsip listrik dan sistem instalasi listrik supaya nanti peserta didik bisa memahami tentang konsep listrik. Kemudian tujuan yang kedua dia adalah kalian bisa membuat desain bagaimana instalasi listrik itu supaya dia misalnya kalau misalnya mau hidup lampu bisa, kalau misalnya sekali dua mau hidup boleh, yaitu dengan menggunakan rangkaian. Jadi kemudian kalau mau satu-satu rangkaian apa yang mau kita buat? Iya, seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi tujuan. Baik, untuk memulainya saya sudah membagikan materi sama kalian ya. Kemudian untuk mempertajam lagi supaya pembelajaran ini lebih menarik, kita akan menonton video. Silakan diputar videonya, ditonton dan disimak dengan dengar. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi, sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, listrik arus searah adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, listrik arus bolak-balik adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTG, dan PLTN, serta PLTS. Selanjutnya, instalasi listrik rumah tangga.
Yang pertama, komponen instalasi listrik. Yang pertama, ada Bargainzer. Bargainzer merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Kemudian, ada pengaman listrik. Instalasi listrik rumah tinggal membutuhkan pengaman yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal, seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau korsleting. Yang ketiga, saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik pada suatu penghantar. Kemudian, stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut outlet adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Kemudian, steker. Steker atau staker atau yang disebut colokan listrik karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Demikian sekilas pengenalan peralatan-peralatan listrik untuk instalasi listrik rumah tinggal, keterangan fungsi, bentuk, konstruksi, dan cara kerja dari masing-masing alat merupakan penjelasan secara umum. Sudah menonton video tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Barangkali dari sudah menonton video, ada yang mau ditanya? Kira-kira dari video yang sudah diputar, ada kira-kira yang mau ditanya? Apa sih? Ya, apa satuan dari arus listrik? Baik, untuk kelompok 1, ada yang tahu nggak apa itu satuan dari arus listrik? Ada? Ada yang tahu satuan arus listrik? Baik, satuan dari arus listrik adalah ampere. Ya. Dari video itu kalian sudah tahu apa itu listrik, dan kalian sering tentu melihat di rumah. Baik, ini sudah saya bagi kelompoknya kan? Sudah saya bagi. Sekarang kita buat penyelidikan tentang listrik ini. Kalian nanti menyelidiki sesuai dengan LKPD yang saya bagi. Yang pertama di sini tugasnya adalah mencari tahu barang-barang apa saja yang diperlukan untuk instalasi listrik atau komponen-komponen instalasi listrik. Yang kedua, coba nanti kamu buat gambarkan hubungannya yang seri dan yang paralel pada instalasi rumah tinggal sederhana. Di sini saya buat 3 buah bola lampu yang dihubungkan seri dan paralel. Ini sumbernya. Coba nanti per kelompok ini dikerjakan. Saya akan melihat nanti bagaimana kalian berdiskusi tentang listrik ini. Yang menggambar ya, coba di sini diisi apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan dalam instalasi listrik. Atau temannya yang mau gambar, temannya boleh. Atau yang menulis siapa sih selo kita? Ayo. Tulis dulu yang menggambar nanti ini ya. Semua harus terlibat. Jangan ada yang diam-diam saja. Cari dari bukunya apa. Oh ini satu lagi, coba dicari. Ya. Coba dicari-cari. Nanti kalau sudah siap kita akan presentasikan nanti. Ya. Kalau ada kesulitan, silakan ditanya. Kalau ditanya nanti kalau ada misalnya kesulitan dalam menggambar, dalam
videonya lagi, boleh cari tahu apa saja komponen yang dibutuhkan dalam instalasi listrik serta gambarnya bagaimana. Saya coba kasih problemnya. Coba digambarkan. Seri bagaimana, paralel bagaimana di sini tadi juga saya bongkarnya. Kelompok 1, kelompok 2 sedikit lagi sudah mau siap dengan hasil pekerjaannya masing-masing kelompok ya. Atau kelompok 2 dulu mau presentasi ya. Mereka agak kurang belum siap sedikit. Kelompok 2 saja ya. Sekarang di sini saja. Teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin presentasikan kerja kelompok kami. Sebelum saya presentasikan kerja kelompok kami, sebelumnya saya mau kenalan. Nama saya Lisda Bagan. Kelompok saya terdiri atas 5 orang. Saya ketuanya. Nama-nama anggotanya adalah Etianus Guru, Kampita Simamora, EJ Manali, dan EJ Pasaribu. Kami suruh untuk mencari komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam instalasi listrik. Satu gergaji set, 2 pengaman listrik, 3 saklar, 4 stop kontak, 5 stiker, 6 kabel, 7 tang, dan 8 obeng. Lalu kami disuruh untuk menggambar instalasi listrik secara seri di rumah tinggal sederhana. Gambar di bawah ini merupakan gambar secara seri, dan gambar yang di bawah merupakan gambar secara paralel. 3 buah bola lampu. Jadi itu dari kelompok 1. Mereka sudah mencari tahu apa saja komponen yang diperlukan dalam instalasi listrik dan bagaimana hubungan instalasi listrik seri dan paralel. Dari kelompok 1 ada tanggapannya? Tidak ada. Bagaimana kelompok 2 ini? Sudah bagus atau belum? Sudah. Oke. Baik. Sekian dari kami kelompok 2. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Baik. Oke, tepuk tangan. Dari kelas kelompok 2. Sekarang kami persilakan untuk kelompok 1. Kenalkan nama saya Fernando dari kelompok 1. Saya akan mengenalkan juga pengalaman saya yang yang kedua adanya masalah istilah, yang ketiga yang kebiasaan, yang keempat tentang komponen. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Yang pertama, sebutkan perlengkapan dan komponen apa saja yang diperlukan dalam instalasi listrik. Yang pertama, mixer, yang kedua, komponen listrik, yang ketiga, saklar, yang keempat, stop kontak, yang kelima, steker, yang keenam, kabel,
ke-7 K, yang ke-8 Nobel. Di sini kami telah menggambarkan ada dua rangkaian. Yang pertama rangkaian listrik yang memiliki 3 bola lampu dan 1 saklar. Yang kedua rangkaian paralel yang memiliki 3 lampu dan 3 saklar. Kemudian dari kami kelompok 1, jika ada jawaban atau komentar, saya silakan. Oke, ada tanggapannya? Tidak ada. Bagus semua. Oke, kalau sudah tidak ada, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Mereka sudah mencoba menggambarkan rangkaian seri dan paralel dengan 3 buah bola lampu dengan super listrik. Oke, silakan. Jangan dulu. Jadi akhir daripada pembelajaran kita adalah bagaimana kalian bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil dari pekerjaan kalian. Jadi ada pekerjaannya, yang kemudian dikomunikasikan atau dikomunikasi. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Kemudian kita akan coba mereview kembali dari awal sampai akhir. Ya. Jadi itu tadi, mulai dari pembangkit sampai kepada instalasi di rumah. Listrik itu memerlukan beberapa komponen, mulai dari pembangkit, kemudian tadi ada transmisi, yaitu bagaimana dihubungkan atau disalurkan ke rumah, dan sampai di rumah diinstalasi lagi. Kemudian listrik ini kita ketahui secara prinsipnya tadi bahwa listrik itu adalah salah satu bentuk energi. Jadi energi itu harus dihemat, ya. Kalau kita hemat pemadaannya, berarti bayarnya juga hemat, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti, ya, setelah mempelajari ini kalian lebih semangat lagi belajar tentang listrik dan bisa kalian pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu nanti setelah kita belajar tentang listrik ini di pembelajaran selanjutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari juga tentang listrik ini, tapi tidak lagi menggambar, tapi kita akan coba merangkai rangkaian yang nyata. Kita buat nanti di sebelah kanan, ya. Kita buat lampunya ada 3, kita kemudian saklarnya ada 3. Kalau yang paralel, kalau yang seri, ini buat saklarnya satu ya. Jadi silakan nanti kalau sudah selesai pembelajaran ini, jangan langsung misalnya ini selesai, tetap belajar di rumah, ya, supaya nanti kalian bisa lebih memahami lagi tentang listrik dan instalasi listrik. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.